Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri. Saya akan membawakan latar belakang perkembangan teknologi informasi telah membawa perubahan besar dalam cara manusia menciptakan, penyimpanan, dan mengakses informasi. Banyak lembaga seperti perpustakaan, arsip, dan museum kini mengelola koleksi dalam bentuk digital. Namun, seiring dengan kemajuan teknologi, muncul pula tantangan baru, yaitu bagaimana memastikan data dan dokumen digital tersebut tetap dapat diakses autentik dan utuh dalam jangka panjang. Tanpa strategi pelestarian yang baik, data digital berisiko hilang karena perubahan format, kerusakan media penyimpanan, atau ketergantungan terhadap perangkat lunak tertentu. Baiklah, kami di sini membahas tentang OIS. Apa sih itu OIS? OIS adalah sebuah model atau kerangka kerja yang digunakan untuk mengelola dan menjaga arsip digital agar bisa bertahan dalam jangka panjang. OIS ini bukan aplikasi atau software, tapi lebih ke pedoman tentang bagaimana sebuah lembaga seharusnya mengelola informasi digitalnya. Lewat OIS, kita bisa melihat alur pengelolaan arsip digital, mulai dari bagaimana data itu diterima, kemudian disimpan dan dikelola, sampai akhirnya bisa diakses kembali oleh pengguna. Tujuan sederhananya, supaya informasi digital itu tidak hilang, tidak rusak, dan tetap bisa dipahami meskipun teknologinya terus berubah. Selain itu, OIS juga menekankan pentingnya informasi pendukung atau metadata. Jadi bukan cuma filenya saja yang disimpan, tapi juga keterangan yang menjelaskan isi, konteks, dan cara membacanya. Dengan begitu, arsip digital tetap punya nilai guna dan bisa dimanfaatkan dalam jangka waktu yang lama. Inilah alasan kenapa OIS sangat penting dalam preservasi digital, terutama di lingkungan perpustakaan dan arsip. Baiklah, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Kak Osa. Halo, nama saya Osa Fahmia. Di sini saya ingin melanjutkan presentasi dari teman saya tentang tujuan model OIS. Tujuan model OIS adalah untuk menyediakan standar dan pedoman dalam melestarikan serta menjaga akses jangka panjang terhadap informasi digital. Secara singkat, model ini bertujuan agar informasi tetap dapat diakses, menjamin keaslian dan integritas data selama disimpan, menstandarkan proses pengarsipan digital sehingga berbagai lembaga dapat bekerja dengan sistem yang seragam dan saling berhubungan. Terus ada komponen utama model OIS. Komponen utamanya ada ingest. Ingest ini adalah proses penerimaan dan mempersiapkan data untuk disimpan. Terus ada archival string, tempat menyimpan utama data digital agar tetap aman. Terus ada data manajemen, mengatur metadata dan informasi pendukung arsip. Terus ada administration, mengelola kebijakan operasi dan pemeliharaan sistem. Terus ada preservation planning, perencanaan strategi agar tetap dapat diakses di masa depan. Terus ada akses, menyediakan layanan bagi pengguna untuk menemukan dan menggunakan data arsip. Terus ada jenis informasi dalam OIS. Jenis paket informasi dalam OIS terdiri dari 3 macam, ada SIP, ada AIP, ada DIP. SIP ini adalah paket data yang dikirim oleh pengelola atau SIP ini adalah paket data yang dikirim oleh pengelola atau pencipta informasi ke sistem arsip. Terus AIP, Archival Information Package, adalah paket data yang sudah disimpan dan dikelola
dalam sistem arsip untuk melestarikan jangka panjang. Terus ada Deep Dissemination Information Packs, paket data yang disediakan oleh sistem arsip untuk akses atau digunakan untuk pengguna. Halo, perkenalkan nama saya Ana Amelia. Pada kesempatan ini, saya akan membahas mengenai peran OAIS dalam preservasi digital dan fungsi metadata preservasi. Baik, pertama saya akan menjelaskan mengenai peran OAIS dalam preservasi digital. OAIS atau Open Archival Information System merupakan sebuah kerangka standar yang digunakan untuk memastikan data digital itu dapat disimpan, dikelola, dan tetap dapat diakses dalam jangka panjang. Artinya, OAIS tidak hanya berfokus pada penyimpanan data saja, tetapi juga mengatur bagaimana data tersebut dikelola sejak awal diterima, disimpan, hingga digunakan kembali di masa depan. Dengan adanya OAIS, keaslian data dapat tetap terjaga, sehingga data tidak mengalami perubahan yang tidak diinginkan. Selain itu, integritas data juga dijaga agar informasi tetap utuh dan tidak hilang. OAIS juga memastikan keterpahaman data, jadi meskipun teknologi, sistem, atau format file tersebut berkembang, data digital tersebut tetap dapat dipahami dan dimanfaatkan oleh pengguna di masa yang akan datang. Selanjutnya, saya akan membahas poin yang kedua, yaitu fungsi metadata preservasi. Metadata preservasi ini berfungsi untuk mendukung pelestarian jangka panjang data digital dengan mencatat berbagai informasi penting sehingga data tetap otentik, utuh, dan dapat digunakan di masa depan. Metadata ini bisa diibaratkan seperti identitas dari sebuah data digital. Tanpa metadata, data hanya berupa file tanpa informasi pendukung, sehingga sulit untuk dikelola dan dipahami. Oleh karena itu, metadata memiliki peran yang sangat penting dalam proses preservasi digital. Metadata preservasi terdiri dari berbagai jenis. Yang pertama, metadata teknis, yang mana menjelaskan format dan struktur file agar data tersebut tetap bisa diakses meskipun perangkat lunak berubah. Lalu yang kedua, metadata administratif, yang mencatat hak akses, asal-usul data, serta kondisi penyimpanannya. Lalu yang ketiga, itu metadata struktural, yang menunjukkan hubungan antar bagian dalam suatu data. Dan yang terakhir, ada metadata hak cipta, yang mana berisi informasi mengenai kepemilikan dan izin pengguna data. Baiklah, dapat ditarik kesimpulan bahwa model OAIS merupakan kerangka kerja yang sangat penting dalam pelestarian informasi digital jangka panjang. Dengan penerapan OAIS, lembaga seperti perpustakaan dan arsip dapat memastikan bahwa data digital itu tetap otentik, utuh, dan dapat diakses meskipun teknologi terus berkembang. Jadi, didukung oleh penggunaan metadata preservasi, proses pelestarian data digital dapat dilakukan secara lebih terstruktur, aman, dan berkelanjutan. Sekian pembahasan dari kelompok kami. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata. Terima kasih atas perhatiannya. See you.